Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sumal Fatihah. Yang tajuddin Ahmad Muhammad Nabi Muhammad. Tajam Muhammad Nabi Sumal Fatihah. Imam Az-Zarruq. Syaikhul Ajib al-Nasani. Masyarqawi Marwandi. Sesang itu Ramadan al-Budi. Al-Fatihah ila Imam Syarnabi Syekh Ahmad Rasulullah. Al-Fatihah. Selamat datang mula-mula kepada Pak Khalid dan Gus Mujib ya. Gus Munib ya. Oh maaf ya Gus Munib. Oh di sini ada juga Mujib Junior. Nah, Mujib. Ya. Gus Munib, maaf salah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmati tasawuf. Sallallahu ala habibina syafi'ina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wasallam. Qala al-muallif. Subhanaka la ilma lana illa anta. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqatuka laka dzatiyatun wa urudul asbabi mudzakiratun laka bima khafiya 'alaika minha wal faqatu dzatiyatu la tarfa'uha al-awarid. Nikmah berikutnya tadi sudah banyak diulas. Terima kasih kepada teman-teman. Tadi malam maaf saya tidak bisa menyimak bacaan teman-teman ya. Faqatuka, rasa butuhmu, rasa butuh laka yang kau miliki dzatiyatun adalah sesuatu yang paling mendasar, sesuatu yang inheren dalam dirimu, yang elementer, yang prinsipil. Serta urudul asbab, silih bergantinya faktor-faktor atau penyebab-penyebab rasa butuh tadi itu tak lain adalah mudzakiratun. Ia pengingat, alarm tadi ada yang menerjemahkan alarm, bagus itu pengingat laka bagimu bima terhadap segala apa yang tersembunyi alaika darimu minha dari faqih itu. Sementara kita tahu sama-sama wal faqatuz dzatiyah, rasa butuh yang esensial yang mendasar tadi itu la tarfa'uhal awarid, tidak mungkin dihilangkan oleh hal-hal yang datang kemudian. Bahasa teman-teman di sini aksiden. Faqatuka laka dzatiyatun ai iza sabata, manakala telah ditetapkan ketok palu vonis anna ni'matayil ijad wal imdad, bahwa nikmat ijad dan imdad itu lazimatani, sesuatu yang niscaya keduanya laka bagimu. Wanaka sementara engkau sungguhnya engkau fidzatika pada prinsipnya adamun ialah tidak ada laulahuma jika tanpa ijad dan imdad. Tanpa ijad kita tidak ada, tanpa imdad kita punah, karena imdad ini penjagaan, pelestarian, pertolongan dari Tuhan. Makanya kemarin kita singgung bahwa segala sesuatu di dunia ini menyusu kepada rahmatnya Allah. Jadi Dayat membayangkan banyak pentil di sekeliling itu, dia menyusu ya, menyedot semuanya menyusu. Karena itu tadi dikritik, maka kita ganti semua bergelayut, bergelantungan pada kemurahan Allah ya. Karena menyusu ini berbahaya. Betul Nur ya? Tangan jangan belakang Nur. Ngaji kok masih sempat ya. Agak aneh. Apa tadi ya nih? Mega mini ya. Jadi kalau menyusu dibayangkan pentil di mana-mana Aufa ya. Buahnya itu apa? Pentil itu namanya. Iya menyusu, sedotan. Nah itu dia. Ada juga yang mengkritik saya begini, Pak ngaji kok bahasanya vulgar. Kita ini vulgar di luar saja, di dalam hati tidak. Mereka yang tidak pernah ngomong vulgar, yang terbuka itu justru dalam batinnya itu sangat vulgar ya. Jadi kadang beberapa hal perlu kita tampakkan ya. Terutama di kalangan para ilmuwan ini ya. Man kau ndak amin ya man? Wahabi ini ya. Sering salah amin ya. Fal faqatu idzan zatiyatun laka. Faqah itu jika demikian ya sangat asasi, sangat prinsipil laka bagi mul ittiror, rasa terdesak butuh itu lazimun liwujudika. Niscaya bagi wujudmu lihtiyajika ilal maula. Oleh karena kebutuhanmu senantiasa butuh ya ilal maula kepada Allah. Fi ibtida'i wujudika, pada permulaan wujudmu, wa fi idamatihi, dan serta dalam rangka keberlangsungan itu wujud alaika bagimu. Tetapi ini catatannya ini, yang ini kemudian harus digarisbawahi, hadzal ittiror,
rasa butuh, sikap terdesak, kemudian perasaan fakir, kan dari kata fako ya, sudah mentok butuh itu. Nah itu yakhfi ala ghalibin nas. Ini lazim ditutup-tutupi atau tersembunyi bagi kebanyakan orang. Serta yaghfiluna anhu atau yaghfiluna anhu. Mereka ghalibin nas itu kadang lalai, acap kali lalai, anhu dari fakoh tadi, atau kepada ma yakhfi, apa yang tersembunyi. Kapan? Idza damat alaihim sihhatu abdanihim, selama badannya masih sehat. Kasratu amwalihim, selama harta bendanya atau propertinya, kekayaannya, reputasinya, harga dirinya, kedudukannya, jabatan-jabatan, pengaruh-pengaruh, follower-followersnya itu masih ada atau banyak. Pada saat yang sama fayaghibuna hina idin an sifatihim dzatiyah. An sifatihim dzatiyah. Ya kalau begitu pada saat itu hilanglah, lenyaplah ya sifat dzatiyah itu, apa itu faqah. An maulahum, kepada Tuhannya. Fayuridu alaihim asbabal ittiror. Kemudian memberlakukan Tuhan itu. Ini satu misi penyelamatan karena memang sudah terbelenggu oleh apa yang tersembunyi tadi karena sehat terus. Itu artinya butuh sakit. Saya tidak salah di hikmah sebelumnya ada. Kadang kita butuh situasi-situasi gelap. Rubama waradati zulam ya. Alaika liya'rifaka qadra ma mannan bihi ilaika. Kadang kita butuh situasi gelap supaya kita sadar makna cahaya itu apa. Ada butuh situasi-situasi terdesak ya, miskin itu. Dan itu tidak mengurangi kemuliaan kita kalau memang kita orang mulia. Itu tidak merendahkan kita. Jadi merasa ya seperti Nabi kita lah sallallahu alaihi wasallam itu. Ya butuh orang lain, ya makan minum, ya kadang ke pasar, kemudian menambal bajunya, menjahit pakaiannya sendiri, apa sandalnya ya ngesol sandalnya sendiri, bahkan punya utang beliau itu beberapa liter gandum. Jadi utang itu sunnah Rasul juga. Tapi pada kesempatan yang sama kita diajarkan untuk berlindung dari ghalabatid daini wa qahrir rijal, dikalahkan terus oleh hutang. Nah saya dalam situasi ingin mengalahkan hutang-hutang tadi itu, tapi begitu ingat itu sunnah Rasul, rasa ingin mengalahkan kemudian kendor lagi. Walhasil kemudian santai saja itu. Ya, kemudian bahkan di Quran itu ada bahasa sedikit sombong. Kita ngutangin Allah ya kan. Duh, jangan hutang. Kita menghutangi. Nah, ini hutang bahaya. Menghutangi itu loh. Masa Allah dikasih BH bukan? Kita menghutangi Allah itu. Nah, itu berbahaya kalimat itu. Kita menghutangi Allah itu yang disebut qardon hasanan ya. Wah, itu luar biasa sekali. Itu boleh dijadikan rumusan dalam hidup ya. Ngasih Allah utangan yang baik. Ya, banyak ya. Menikah itu qardon hasanan ya nih. Mengajar qardon hasanan, mendidik anak-anak qardon hasanan. Bekerja kalau ia halal qardon hasanan. Merawat tubuhnya bukan seperti para sosialita. Ya tubuh ini loh dirawat sebagaimana Allah menganugerahkan yang baik. Itu juga qardon hasanan. Apa yang bengkok diluruskan, apa yang sudah lurus dibengkokkan ya. Tidak, yang lurus ya diteruskan, itu juga apa namanya qardon hasanan. Dan luar biasa itu. Semata-mata lihat kurohum zalika, untuk mengingatkan terhadap sikap itu ya, mengingatkan mereka ya kepada asbabul ittiror. Oke, silih bergantinya sebab. Kita maknai dua hal, sebab-sebab yang menyebabkan kita butuh kepada Allah. Ini kerap kali orang memaknai sakit, situasi sulit, banyak utang, ditolak oleh segala jenis mertua di muka bumi, diabaikan pergaulan. Itu yang nampak, itu yang lazim. Itu ittiror, itu situasi sulit yang lazim ya. Tapi kadang kepada Allah kita tidak menampakkan itu di dalam batin kita. Jadi seharusnya boleh zahiriyahnya kita kaya, menikah ya. Semua ya. Kalau mau masuk surga itu jalur prestasi. Sebagaimana sebagian di antara kalian ingin masuk neraka jalur prestasi, itu Nur ya. Jalur prestasi itu apa sih? Biasanya masuk kuliah tanpa tes ya, atlet misalnya. Atlet angkat batu ya. Itu kan kuliah jalur prestasi. Atlet nasional misalnya. Ya, selamat datang ini. Silakan kedudukannya di tempat ini ya. Kalau mau masuk surga jalur itu sehingga lolos seleksi. Maksudnya apa? Hafiz ini Pak Tua.
bahri tanpa aufah, tanpa hisab ya, masuk apa katanya sepertiga umatnya Nabi. Man, ndak amin man. Wabi ini ya. Surga tanpa hisab, itu maksudnya, masuk surga jalur prestasi. Nah, yang penting hati kita tampakkan. Zohirnya boleh kaya, boleh berkedudukan, boleh punya pengaruh dan lain-lain ya. Punya jabatan itu baik semuanya, harta benda kaya itu baik. Jadi siapa yang mengatakan uang itu buruk, itu orang miskin sejak dalam pikiran atau para agitator gagal. Itu yang mengkampanyekan, sudahlah kita miskin saja supaya orang banyak kasihan. Padahal kalau mau miskin, merasa fakir, seharusnya kepada Dia, zat yang maha kaya, ya kan? Seharusnya kepada Allah itu. Nah itu, jadi ini aspek batin ya. Ya sebagai tiror bahyal umurul qahriyah, situasi-situasi yang memaksa, yang mendesak, min marodin, wajungin, walsin, waharin. Ini yang kemarin diartikan hur ya. Siapa yang baca hur ini kemarin? Bidadari katanya. Marot, sakit, lapar, dahaga, panas, barot, dingin. Sekarang begini, kita terusir dari kampung kita, terusir dari pergaulan kita. Orang kalau gelandangan cari apa biasanya? Tunawisma, beda lagi tuna asmara ya. Kalau tunawisma cari apa? Cari rumah. Tuhanlah yang menampung sunyi hati kita, gelandangan kita di mata manusia, tapi Allah menampung itu. Orang mencampakkan, memperhinakan kita, Tuhanlah yang mengangkat derajat kita. Nah kalau punya itu, santai hidup itu. Jadi ya santai saja. Mau dihina, dicaci maki atau apapun saja ya. Pada momen-momen ya biasanya hidup kan begitu. Ya konflik kita kan dengan orang yang kita kenal. Atau orang yang kita permasalahkan standarnya. Seharusnya kan dia begini. Itu seharusnya kan standar kita itu, bukan standarnya. Loh katanya dia ustadz, kok kencing berdiri katanya. Ya, kalau sambil kayang repot nanti, ya sudah biarin saja berdiri. Yang penting nggak kencing di kepala orang saja. Nah pakai standar kita itu loh kadang itu. Seharusnya begini, seharusnya begini. Nah kalau di bawah tadi, contohilah berkasih sayang antara siapa tadi Maman ya, Maman dengan Dayat ya. Saya melihat satu sarung berdua tadi, Dayat dengan siapa di bawah tadi? Kahar, oh itu dia. Kahar kumis loh ya, berarti seleranya berkumis. Kemudian Jayadi dengan siapa? Yang tidur di pahanya siapa Jayadi? Oh tidak. Tadi tidur di pahanya siapa di bawah? Jawab. Oh Pak Tua. Iya. Itu wajar itu. Kanjeng Nabi pernah tidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Kan enggak ikut itu enggak sunnah berarti, betul kan? Jadi wajar, hanya tadi sedikit misterius lah ya. Nah ketidakwajarannya itu enggak pak, loh itu sunnah kok. Jadi boleh dilakukan nanti Hafiz ya. Jadi sunnah, Nabi pernah begitu, tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar ya. Nah di samping itu Kanjeng Nabi juga pernah tidur di pahanya Sayyidah Khadijah itu. Ya, itu kan wajar kan. Nah Anda pakai dua versi mana itu ya. Hanya kalau versi Anda kan sesama jenis tadi. Tadi sebagaimana saya singgung tadi loh, pezina itu tahu kalau zina itu buruk. Buktinya apa? Dia enggan kalau orang lain berzina dengan emaknya, neneknya, buyutnya ya. Dengan anak perempuannya itu. Mau nggak dia itu? Pasti nggak mau. Dizinahi kambingnya. Dinosaurus ya, megalodon. Apalagi tadi alien misalnya. Pasti nggak mau itu, pasti nggak mau. Pencuri tahu kalau itu yang bagaimana ayat di Quran, Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Allah menyempurnakan. Evolusi ya, evolusioner bertahap. Kesempurnaan jasmani ya, juga terutama rohani, dan menginspirasi kita untuk lurus. Nah itu dia. Seperti contoh Ustaz Yani. Kemudian qiraatun bima ba zaidah atau bima lam atau 5 dibaca begitu ya. Khofiyang alaika minha. Ail faqwa wal tiror fa idza kunta fi ghaflatin an tirorika zati. Kalau satu ketika boleh jadi kamu lalai atau lupa, saya artikan lupa diri saja karena lalai nanti tersinggung. Tersinggung enggak Iqbal? Kalau gitu lalai, oke, diam berarti iya. Marodon misalnya, marodon ya, marodon ya, saridon ya. Fakron itiror, itiror, itororo ya toriru, itorirta ya. Ilaih ya, kamu butuh kepada itu, zaharat laka sifat zati, sehingga nampak nanti sifatmu yang zati. Ba'dan kanat mogototun. Ya setelah tadinya, setelah kamu kehilangan, bisihati wal jiddati, kamu kehilangan
kesehatan atau pengaruh-pengaruh kuasa, kedudukan, fataku muhinadin bihaqil ubudiyah. Nah kadang begitu, sakit dulu, makanya sakit itu kan penting ya, harus sesekali kita merasa sakit itu. Orang itu, ini contoh paling luar versi Ustadz ya nih. Orang itu kalau sakit atau disakiti, auto jadi penyair ya kan. Coba Anda sedih, coba Anda jatuh cinta itu. Luka tapi teramat luka, yang kadang tidak berdarah. Sakit tapi teramat sakit itu. Sampai mati rasa. Dia auto jadi penyair itu. Dan versi Ustadznya nih bukan manusia, musim yang terluka itu. Itu musim yang bagaimana ya. Hujan dilukai, apanya itu kan. Ah, itu nggak nyampe, kecuali apa? Anunya, nah itu dia. Zaidun koma anuhu ya. Zaidun anunya berdiri. Kan biasanya bapaknya berdiri, itu anunya. Nah itu dia, kan ada ujar-ujar begitu contohnya. Watad'u subhanahu biraf'i dzalik. Watad'u dan engkau bermohon, berdoa kepada tuh ya, bermohon ya kepada Allah ya, subhanahu wa ta'ala, biraf'i dzalika, untuk menghilangkan itu semua. Qala ba'dhum inna ma hawla fir'aun, yang ya salah satu penyebab mengapa Fir'aun itu mendaku dirinya Tuhan adalah dengan redaksi dengan kalimat ana rabbukumul a'la, itu adalah tulul afiyah, sehat, kaya, labisar ma'ami'ah, selama lebih kurang 400 tahun ya, lam yatasadda'a. Ini waktu itu diartikan oleh Suwai Bibir, oleh dokter telur ini, teloris, diartikan tidak pernah pecah kepalanya katanya. Apa? Bukan pecah waktu itu apa? Terbelah. Oh iya, terbelah kepalanya ya. Kemudian hamma jismahu, dan tidak pula demam, la yadrib alaihi irkun, dan tidak pernah menetes keringatnya. Maka idda'a ar-rububiyata, ia segera mendaku dirinya Tuhan, mengklaim dirinya Tuhan. Tapi perlu diketahui ya, dia sebenarnya tidak pernah ngaku Tuhan. Kecuali saran dari seseorang bernama Haman bin Sar Panjaitan itu. Itu saran dari Haman. 2 kalimat terakhir saya ralat Haman saja. Jadi memang Haman yang bukannya kamu pantas lu ngaku Tuhan itu. Ini ada yang dipotong. Selama itu pula, saya kan tidak pernah lapar. Saya ingin rakyatnya juga tidak lapar. Jadi Fir'aun ini rakyatnya sejahtera. Memang disejahterakan. Selama 400 tahun tadi itu. Tapi jangan lupa fakta lain, ada loh orang yang juga tidak pernah sakit tapi tidak ngaku Tuhan. Yakni Nabi Musa alaihissalam. Ini buktinya ada kok. Ini untuk mengcounter ya bahwa ide ngaku Tuhan gara-gara tidak pernah sakit batal dengan sendirinya, sebab rupa-rupanya anak angkatnya sendiri, ada katakan adik angkatnya Nabi Musa itu alaihissalam, ternyata nggak ngaku Tuhan, malah justru menjadi hamba Tuhan yang paling dikasihinya alaihissalam ya. Memang sama-sama tidak sakit, itu bukti ya. Jadi memang demikian narasi dalam hidup itu, panggung kehidupan itu dipertontonkan sedemikian rupa supaya ini loh ada orang begini dan ngaku begini. Ada juga yang tetap jadi opposite ya. Justru yang ditampakkan Nabi Musa alaihissalam adalah faqoh kepada Allah itu. Bukan idda'a rububiyah tadi, mendaku mengklaim dirinya Tuhan. Nah, lau akhadathu syaqiqah, kalau ia ditimpa sekali saja ya sa'atan wahidatan, sakitlah, situasi yang pelik. Sekali saja, al-malilah, atau merasa al-malilah itu bosan ya, 1 jam saja, oh tidak, kulla yaumin la syawalahu dzalik. Maka pasti Fir'aun ini jauh lebih sibuk dengan hal itu, sakit atau bosan atau situasi yang terdesak sulit tadi, anda war rububiyah. Ia pasti lebih sibuk itu sehingga tidak ada waktu untuk mengklaim dirinya Tuhan. Makanya kadang kita ini butuh sakit, butuh menderita, butuh situasi sulit. Itu cara Allah mengasihani kita agar tidak mendaku. Yang ngaku Tuhan itu banyak. Ini kalau tidak saya ngajar tidak pinter. Ini kalau bukan saya membangun tidak selesai. Kemudian klaimnya siapa? Hafiz ya. Hafiz gelap terbitlah gelap adalah, loh, Jayadi ini Pak kalau tidak tidur di paha saya tidak bisa nyenyak. Itu juga mendaku dirinya Tuhan, itu dalam bentuk yang kecil ya. Atau 1 sarung berdua tadi ya. Nah itu dia. Jadi dinikmati ya. Kita mulai tahu seleranya Dayat ternyata yang berkumis. Nah, kahar ya. Nggak apa-apa, berkasih sayang, betul ya. Iya boleh itu berkasih sayang itu.
Mata fi qalbin nas, kebanyakan orang demikian. Wa illa jika tidak fal arifuna la yufariqu musyahadatu fakrihim azzati. Tidak mungkin ya orang-orang yang arif itu menghilangkan itu. Kaya atau miskin tidak penting. Pokoknya musyahadah ke Allah jangan dirubah itu. Itu disinggung tadi oleh Nafis dengan sangat baik ya. Kama sayati fi qaulihi la arif. Sebagaimana fi qaulihi pernyataan musannif al-arif la yazulu tiraruhu lahiri ya. Yang itu juga sudah disinggung kemarin. Faula ila yahtajuna ila muzakkar. Sorry muzakir ya. Mereka tidak butuh mengingat lagi sama dengan ini loh ya. Kapan yang kemarin kita menyinggung kok kiamat diceritakan di mana-mana. Kok sholat disinggung di banyak ayat. Kok kenapa berbakti, berbuat baik disinggung. Ini kok Quran pemborosan? Tidak. Karena memang satu misinya adalah dakwah. Harus diingatkan terus. Nanti kiamat loh ya. Nanti ada siksa begini. Itu dalam rangka mengingatkan itu. Pun mengancam itu juga dalam rangka mendidik ya. Jangan mengancam seperti bapak-bapak yang tidak tahu diri ya. Sholat, kalau enggak bapak kawin lagi. Dia problemnya dengan bukan dengan sholat, tapi dengan kelaminnya sendiri. Hormon apa Nur? Apa? Testosteron ya, oke. Itu hormon yang berada di testis, di endok ya. Nah, bahasa mana? Endok ya kan? Iya endok ya. Telur. Jadi bahasa telur itu kan putih ya, bait dari kata bait itu berganti. Rupa-rupanya ada telur yang kehitaman. Juga bahkan warna hitam dan putih itu sudah mulai pudar. Bahasa Jawa bula. Itu apa bahasa Indonesianya itu? Lapuk ya. Pudar. Nah, itu sudah pudar. Sudah membaur lah itu ya. Bahasa penduduk setempat bunguh kadang itu. Jadi tidak merah, tidak hitam, warna ketidakjelasan warna. Kan mata ini bisa menangkap 2 juta warna kan sekaligus itu. Hanya dalam bahasa kita tidak banyak warna. Ada kuning, kemerahan. Temukan saja, ahli bahasa bisa nyari itu. Kuning, ning, gungku, kurah itu. Cari saja itu, bikin saja istilah itu. Kenapa takut bikin istilah baru kan? 2 juta warna yang diketahui mata dengan sangat cepat. Hanya sepersekian second ya. Persekian milidetik itu mata itu tahu. Berarti pengetahuan belum sanggup mengcover daya reseptifnya mata terhadap warna-warni tadi itu. Nah, ini penyair bisa. Bahwa kerinduan itu berwarna katanya ya. Warnanya apa? Merah. Kalau enggak percaya tanya Sani. Yang tombung merah katanya itu kan. Nah, nanti beliau akan membacakan sedikit ya. Kama sayati la yahtajuna ilaihim hadhil asbab al-qahriyah ya. Litudhiru alaihim alamatus sidqi, supaya ditampakkan mereka ya, atau litudhiru alaihim alamat, tanda-tanda sidik, concernnya, lurusnya fil ubudiyah, dalam ubudiyah. Idlah yaziduhum albala, idlah yuzid, tidak bisa menambah bala itu pada ulama, pada arifin tadi itu. Betul ya? Apa tadi? Betul arifin ya? Betul arifin, kecuali ta'alluqan, kecuali ya semakin bertambah ta'alluqnya ke Allah ya, birabbihim, patuatan dan bertambah ketaannya lahu kepada Allah, rujukan dan senantiasa ia berpulang, bersegera diri untuk cepat kembali ya kepada Allah. Serta liyaksur sawabuhum wa ta'zumu manzilatahum. Wa ta'zuma manzilatahum, dan diperbanyak pahalanya dan ditingkatkan atau naik kedudukannya yang indallahi ta'ala bima yasru alaihi minar ridho, dengan apa yang mereka tampakkan dari ridho anillah kepada Allah, wa taslim, dan berserah diri ilahi kepadanya. Ridho dan dolal ini sama-sama repot, angel kan ya. Tapi dolal itu lebih repot lagi. Ridho itu sulit loh. Dot itu kan huruf paling sulit itu. Itu mendikasikan ridho itu angel, itu sulit itu. Itu pula dolal. Dorur. Pokoknya dengan dot itu. Maka Kanjeng Nabi itu julukannya as-sahuman atau qobid-dot ya. Orang yang paling fasih mengucapkan dot. Waladol itu sampai-sampai ada ungkapan waladem katanya ya. Karena dotnya itu kurang meletus, peledu, waladem akhirnya. Waladolin, waladem ya, karena suruh diledakkan dotnya itu, meletus ya. Wal faqah lahu azzatiyah la tarfu ala warid. Nah ini dia. Ini catatan penting ya. Jadi ini grand narasinya. Ini rumusan dari segala rumusan. Jangan lupa rumusnya adalah bahwa kebutuhan kita, kefakiran kita itu sangat esensial. Tidak mungkin dihilangkan oleh al-awarid, sesuatu yang datang kemudian. Ini loh yang permanen itu, yang permanen adalah faqah.
Yang datang kemudian, yang aksiden itu adalah awarid, itu tidak mungkin bisa merubah fakoh. Yang asli kita ini fakoh, fakir tadi, senantiasa butuh ya. Kok mau dihilangkan oleh situasi yang sebentar-sebentar datang pergi? Kaya, sehat itu. Tidak ada sehat selamanya, kaya selamanya itu. Pasti sakit juga, karena manusia kok. Nah, ini juga berkorelasi ya dengan pernyataan musannif, faqatuka lakazatiyatun aitiror lazimun liwujudika. Niscaya aitiror itu bagi wujud kita ini, in kunta ghaniyan biwujudin ni'matan. Seandainya pun engkau memang memiliki dua nikmat itu yang telah disebutkan tadi. Fa inna dzalika amrun ardi. Yang demikian itu sesuatu yang datang kemudian kok. Dan kita tahu al-umur zati la tazilu al-umurul ardi. Sesuatu yang zati, yang asasi, yang prinsipil itu, yang permanen, nah lebih gampang, tidak mungkin dihilangkan oleh yang datang kemudian atau yang insiden. Ya kadang memang demikian. Apa yang telah diperoleh seorang hamba sehat, kaya, berpengaruh, berkuasa tadi, sehingga dia mendaku dirinya segala sesuatu, seolah-olah kannaha uyadihi, seolah-olah itu prestasinya sendiri, upayanya sendiri. Ya, la yazilu tidak mungkin ya menghilangkan faqwa zati itu li'annahu yazul fi kita. Itu memang ranahnya Tuhan di situ, ayazila zalik. Dulu bididdihi, dan Allah mengganti dengan apa yang sebaliknya, dengan yang opposite al-muqtado lil iftikar, yang kompatibel, cocok ya, atau yang mendatangkan iftikar lil tiror. Satu saja catatan untuk ini adalah rasa faqwa ini seharusnya kita tunjukkan bukan hanya dalam, ada loh orang yang tutur katanya tidak sesuai dengan perbuatannya. Padahal perbuatan ini adalah perwujudan dari faqih tadi itu. Makanya betul kalau mau hijrah ke Allah itu fuqara, ya kan? Merasa fakir dulu. Diatribusi dirinya, dipredikasi dengan fuqara. Surat Hasr yang sering kita baca. Kalau saya baca itu mu'id itu senang karena itu menjual katanya. Lil fuqara'il muhajirin. Kalau mau hijrah baik ke rumah mertua maupun kemana, hijrah dalam rangka belajar atau bekerja atau apa saja, fuqara dulu. Tinggalkan dulu rumah yang lama, pengaruh-pengaruh, status-status min diarim wa amwalihim ya, prestasi, reputasi palsu, tinggalkan semua. Nah sekarang langsung ke Allah, fuqaranya itu, yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Buktinya apa? Yansurunallaha wa rasulah ya. Baru nanti ulaika mushadiqun, yakni alaihim alamatus sidqi ya. Itu orang-orang yang lurus betul kaum muhajirin itu. Orang-orang seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman lebih baik tinggal secara ekonomi ya. Ekonomi dan status sosial lebih baik tinggal di Mekah. Ngapain ikut ke Madinah? Ngapain ikut Nabi ke sana itu sallallahu alaihi wasallam? Itu pasti karena yang suruh Allah wa rasulah. Didorong oleh yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Itu teori itu pakai ke ilmu Burhan ya, man. Sempat itu loh gini-gini itu ya. Dipakai kemana tadi? Ilmu. Kalau belajar fakir dulu ke ilmu itu, hatinya itu loh. Katanya tadi disinggung Ustaz Mu'id, shadaqatul lil fuqara. Orang itu dikasih sedekah oleh Allah nanti, berupa hidayah, berupa futuh, dibukanya hati akal kita. Bahkan ilmu laduni ya, karena ilmu laduni ini produk dari ilham. Produk dari ilham yang kalau kepada Nabi itu produk dari wahyu. Tunjukkan dulu fakohnya ke Allah itu. Kita bisa tahu fakoh ini juga, ya sudah karena catatannya satu. Sudah satu saja itu. Wallahu a'lam bishawab. Konsisten kan dengan perkataannya ini. Nah hikmah berikutnya akan kita baca karena sedikit dengan mata au hasaka tadi itu ya. Wallahu a'lam.